kalau dengar kata mixing, biasanya kita langsung kepikiran ngaduk kopi ataupun cairan lainnya. Tapi gimana kalau yang dicampur itu bubuk, kayak tepung, susu bubuk, ataupun obat? Mari kita bahas mixing powder. Mixing powder ternyata jauh lebih rumit dibanding cairan. Kenapa? Karena cairan bisa mengolah sendiri, sementara partikel padat cuma bergerak kalau dipaksa, misalnya jatuh, geser, ataupun terdorong. Mixing of powders adalah proses mencampurkan partikel padat supaya merata. Contohnya, tumbler mixer yang diputar supaya partikel jatuh dan bercampur, ribbon blender yang menggerakkan partikel ke dua arah sekaligus, dan high seal mixer yang lebih agresif untuk menghancurkan gumpalan. Jadi, meskipun sama-sama mixing, cara kerja dan tantangannya pun juga berbeda antara cairan dan juga padatan. Selanjutnya kita masuk ke cara kerja. Di dalam mixing of powder terdapat 3 mekanisme utama. Yang pertama ada convective mixing, yaitu perpindahan partikel dalam jumlah yang besar dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan yang kedua ada shear mixing, di mana partikel akan bergesekan dan akan bergeser. Dan yang ketiga ada diffusive mixing, yaitu partikel akan bergerak secara acak dalam skala kecil. Nah, di dalam mixing of powder juga ada satu tantangan utama yang dapat terjadi, yaitu segregasi. Segregasi bisa menyebabkan partikel yang awalnya sudah tercampur akan terpisah lagi, seperti partikel yang berukuran besar akan naik ke atas dan partikel yang berukuran kecil akan turun ke bawah. Jadi beda banget nih sama fluida. Kalau fluida biasanya sudah tercampur, biasanya itu relatif lebih stabil. Tapi kalau powder, dia bisa kembali lagi ke seperti semula. Beberapa hal yang harus kita perhatikan, yang pertama yaitu ada ukuran partikel, di mana ukuran partikel agar tidak terlalu berbeda jauh. Yang kedua, ada densitas, di mana mempengaruhi dari gerakannya. Yang ketiga, ada waktu mixing, di mana apabila terlalu cepat, tidak akan rata, dan apabila terlalu lambat, itu akan terpisah lagi. Kemudian ada kecepatan putaran, di mana harus pas, tidak boleh terlalu cepat ataupun lambat. Dan yang terakhir ada filling, biasanya cuma 40-60% agar si partikel ini punya ruang gerak. Selanjutnya adalah mixing system. Jadi, mixing system adalah proses pencapaian homogenitas melalui perpindahan momentum, massa, dan energi, di mana sistem fluida itu mengandalkan aliran kontinu, sementara sistem padatan bergantung pada pergerakan mekanisme partikel. Jadi, efisiensi pencampuran fluida menggunakan agitator itu ditentukan oleh mekanisme difusi dan juga bilangan Reynolds. Sedangkan pencampuran padatan menggunakan powder mixer itu menghadapi tantangan besar nih berupa segregasi. Nah, untuk perancangan yang optimal itu memerlukan perhitungan daya, penggunaan buffle untuk mencegah vortex, dan juga pengaturan filling level sebanyak 40-60% nih untuk sistem padatan agar partikel memiliki ruang gerak. Kunci keberhasilan dari industri itu terletak pada proses scale up yang tepat, karena untuk menghindari masalah seperti dead zone dan juga overmixing, di mana campuran yang terlihat homogen itu belum tentu stabil secara permanen. Nah, pada dunia industri sendiri, proses mixing itu dipakai di mana saja, seperti industri farmasi untuk membuat tablet dan kapsul. Lalu pada industri makanan untuk membuat tepung, susu bubuk, dan juga bumbu. Lalu pada industri material untuk semen dan keramik. Dan yang bikin makin menantang saat masuk ke skala industri, yang tadinya di lab berhasil belum tentu pada pabrik tersebut berhasil. Kenapa? Dikarenakan terdapat 3 hal, yaitu ada pola gerakan yang berubah, energi yang berubah, serta waktu mixing juga berubah. Belum lagi masalah seperti segregasi, gumpalan, bagian yang gak keaduk, serta overmixing. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa proses pencampuran padatan akan sangat berbeda dengan proses pencampuran fluida, di mana proses pencampuran padatan akan lebih kompleks daripada proses pencampuran fluida. Sekian penjelasan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.